Shalom, selamat pagi. Kita baru saja melewati tahun 2021. Tentunya ada banyak pengalaman yang kalian rasakan. Baik itu pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang menyedihkan. Canda tawa ataupun pengalaman yang menjengkelkan hati kalian. Entah itu bersama keluarga, bersama teman, bersama tetangga, atau bersama orang-orang di sekitar kita. Semua itu pasti ada hikmat yang harus kita catat. Karena semua itu sudah dialami oleh orang-orang sebelum kita, seperti yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan ada satu hal yang patut kita garis bawahi, bahwa kita sekarang masih diberi kesempatan untuk hidup di tahun 2022 ini. Itu semua atas dan hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Tuhan. Semua karena kasih anugerah Tuhan dalam setiap hidup kami. Semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan.
Mari kita rendahkan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Kami boleh hidup dan melewati tahun 2021. Dan saat ini kami juga berterima kasih Tuhan, karena Engkau berkenan untuk kami hidup di tahun 2022 ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Tongkat kasih-Mu menuntun kami ke dalam kebenaran. Dan kami percaya bahwa kehendak-Mu Tuhan menghalau akan musuh-musuh kami. Godaan, pencobaan, malapetaka, sakit penyakit. Sehingga kami boleh selamat. Dan Engkau kasihi. Bapa, kami juga berterima kasih. Kalau pada saat ini kami bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran terakhir di triwulan yang keempat dalam tema kisah Allah dari Kejadian sampai Maleakhi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kalian melihat foto-foto di masa kecil? Dari foto masa merangkak, masa saat kalian belajar berjalan, dan masa-masa pertama kalian masuk sekolah. Hingga sampai saat ini, banyak perubahan-perubahan yang ada di dalam diri kalian. Kita dapat membuktikan atau melihat bukti tentang kesetiaan Allah kepada kita. Begitu juga hari ini, kita akan merenungkan kembali bagaimana rencana Allah dari mulai penciptaan sampai penyelamatan dan menebus umatnya. Melalui sarana kovenan anugerahnya. Dan rencana tersebut telah tersingkap di dalam sebuah kitab yang disucikan, yaitu Alkitab. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita mengawali kisah ini bagaimana Adam dan Hawa saat menikmati kebahagiaan di Taman Eden atau Taman Firdaus. Semua kebutuhan sudah disediakan. Pingin makan buah apa saja, mereka tinggal memetiknya. Dan mereka bisa bergaul dengan segala macam binatang. Dan
hidup berdampingan dengan damai. Tetapi akhirnya ada malaikat penyesat yang memakai ular, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Dan yang akhirnya mereka harus keluar dari taman yang begitu indah itu dan yang begitu membahagiakan itu. Setelah mereka keluar dari Firdaus, manusia kehilangan dan jauh dari kemuliaan Allah. Mereka mulai berbuat jahat dan kecenderungan hatinya hanya membuahkan kejahatan. Lalu Allah mendatangkan air bah dan menenggelamkan seluruh makhluk di atas bumi. Semuanya binasa. Tetapi Nuh beserta keluarganya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dari keturunan Nuh, manusia menjadi banyak jumlahnya di bumi. Lagi-lagi mereka mulai sombong dan niat dalam hatinya jahat. Mereka hendak mendirikan menara Babel yang katanya puncaknya sampai ke langit, dengan maksud supaya nama mereka termasyhur dan supaya mereka tidak terserahkan ke seluruh bumi. Tetapi Allah mengetahui maksud mereka, dan Allah mengacau balaukan mereka dengan apa? Dengan logat dan bahasa mereka. Sehingga mereka tidak saling mengerti apa yang mereka omongkan, dan akibatnya, apa akibatnya? Mereka berhenti dalam pembangunan menara itu. Dan mereka berpencar. Begitulah Allah menyerahkan mereka ke seluruh bumi dan menggagalkan kesombongan mereka. Di tengah-tengah manusia yang semakin jahat, lalu lahirlah Abram yang disebut Abraham, yang mendapatkan kasih dari Allah dan yang mendapatkan janji Allah. Dari sinilah Allah mengendalikan jalannya sejarah dan menepati covenant-Nya bagi kemuliaan namanya. Dari Abraham sampai dengan Yusuf yang menjadi penguasa di Mesir. Namun ketika Yusuf mati, orang Israel ditindas di Mesir. Dan Allah memilih Musa untuk membawa umat kovenan Allah keluar dari penindasan di
Mesir. Mulai dari perjalanan di padang gurun, makanan, air, perlindungan, dan pakaian yang tidak rusak, sampai menyeberangi sungai Yordan dan pembagian tanah 12 suku Israel, sampai ke zaman hakim-hakim, Deborah dan Simpson, dan masih banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang menunjuk ke depan kepada janji Allah tentang penyelamatan dan penebusan. Lalu dari kitab Yosua sampai kitab 2 Samuel yang berbicara tentang sejarah. 1 Raja-Raja sampai Esther. Kitab Ayub sampai dengan Kidung Agung yang berbicara melalui puisi. Sampai ke zaman para nabi. Mulai dari Yeremia, mulai daripada Yesaya, Yeremia, Daniel, Habakuk, sampai Maleaki. Baru tirai sejarah ditutup selama 400 tahun. Allah tidak lagi berbicara kepada umatnya melalui nabi-nabinya. Bahkan Persia yang mencakup Asyur dan Babel menaklukkan Israel dan Yehuda, membawa ke pembuangan. Sesudah masa tersebut, Israel dan Yehuda sisanya kembali ke Yerusalem sampai pada zaman Herodes. Disinilah kilas balik sejarah ini menuju ke depan kepada janji Allah yang telah dikenapi oleh Allah secara aktif dan terus menjaga peristiwa-peristiwa sejarah untuk membentuk dunia perjanjian baru, untuk mengutus juru selamat, untuk menyelamatkan dan menebus umatnya dari dosa-dosa mereka. Setelah 400 tahun lamanya, barulah Allah mengutus Gabriel ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret kepada seorang yang bernama Maria. Marilah kita sama-sama membuka Alkitab di Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 33. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut
mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Amin. Puji Tuhan, haleluya. Dialah Mesias yang telah dijanjikan Allah Bapa kita. Telah lahir menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi melalui pelajaran hari ini, kita mengerti bahwa satu, dari kitab Kejadian sampai Maleaki adalah menunjuk kepada rencana Allah untuk penebusan melalui anak tunggalnya. Kedua, dari Maleaki sampai 400 tahun lamanya, kita tahu barulah digenapi janji Allah kepada umat kovenan baru untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, kita harus senantiasa merenungkan firman Tuhan di Perjanjian Lama bahwa Allah mengasihi kita dengan rencananya untuk menyelamatkan dan menebus umatnya melalui sarana kovenan anugerahnya. Amin. Mari kita berikan persembahan dengan memuji. Dia lahir untuk kami. Firman
Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami berterima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau telah memberikan kepada kami Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan atas diri kami. Engkau telah menggenapinya dengan kelahirannya saat ini di dalam hati kami. Tuhan, kami juga berterima kasih atas waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami semua untuk memberikan persembahan demi kemuliaan nama-Mu. Akhirnya Tuhan, kami serahkan sisa hidup dan kelanjutan hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu saja, agar kami boleh kemurahan-Mu dengan hidup yang berkelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.